DPR RI dukung pelebaran defisit anggaran APBN 2026. Wapres Gibran hadiri HUT ke-50 Papua Nugini. Komdigi dan mahasiswa MMTC dorong game lokal. Grebek rumah bandar narkoba, ratusan butir pil ekstasi diamankan. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda. Dan selain 5 informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga ekonomi. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi sejumlah peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Selis Regar dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghimbau agar petani dan pihak terkait dapat memperhatikan 3 prioritas utama dalam dunia pertanian. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin saat menghadiri acara Pasar Murah dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Rusunawa, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam acara Pasar Murah memperingati Hari Tani Nasional 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan ada 3 prioritas yang akan menjadi agenda pokok Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia atau Gerbang Tani bersama pemerintah. 3 prioritas tersebut diantaranya yakni pembagian tanah untuk petani, memastikan ketersediaan infrastruktur, pupuk, bibit, dan irigasi, serta membuka akses luas bagi hasil pertanian. Menurut Muhaimin, rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia masih sangat kecil, sehingga ditargetkan petani akan menguasai lahan minimal 2 hektar untuk memenuhi skala produksi yang layak. Begini, Gerbang Tani ini gerakan kebangkitan tani yang akan terus bekerja. 3 prioritas. Prioritas yang pertama, mendorong distribusi kepemilikan tanah untuk para petani. Tentu ini akan terus memohon kepada Presiden, memohon kepada semua pihak agar modal tanah untuk petani ini diperhatikan sungguh-sungguh, karena di situ menjadi fondasi petani berproduksi. Ibaratnya kailnya itu ya tanah itu. Karena itu tanah bagi Gerbang Tani, bagi saya, bagi seluruh bangsa ini adalah kebutuhan pokok dari para petani untuk mulai berproduksi. Yang kedua, tentu infrastruktur, bahan baku, bahan produksi, mulai pupuk, bibit, dan irigasi. Yang ketiga, tentu pemasaran, kemudian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelebaran tersebut masih dalam batas aman, sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbakun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah, minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta. Kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau
diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa. Dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon dua aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah. Yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68%. Dan Purbaya mengatakan hal itu tak masalah sehingga masih dalam batas aman yakni 2 hingga 3%. Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja antara Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa publik tidak perlu khawatir mengenai defisit APBN 2026 yang naik sebesar 2,68%. Menurutnya hal itu tak masalah dikarenakan masih dalam batas aman, yakni 2 hingga 3%. Purbaya juga memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati meski adanya pelebaran defisit. Menteri Keuangan itu menilai postur defisit terbaru memang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Banyak kan 43 triliun untuk daerah. Iya. Sesuai dengan masukan dari daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Cukup. Dan walaupun total dana daerah yang turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Pak Menteri boleh ngomong Pak? Bu bentar ya Bu, ini bapaknya lagi ngomong bentar. Manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa akan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa nanya bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi nggak usah takut. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Komisi 11 DPR mengatakan kebijakan Bank Indonesia menurunkan suku bunga sejalan dengan program stimulus ekonomi 8+4+5 yang digelontorkan pemerintah. Langkah ini dinilai akan memberikan dukungan terhadap sektor real dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menurunkan suku bunga 3 bulanan atau 7 days repo rate dari 5% menjadi 4,75% atau sebesar 25 basis point. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengatakan penurunan suku bunga ini berkolerasi dengan program stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan pemerintah senilai 16 triliun lebih. Stimulus tersebut antara lain berupa bantuan pangan, program cash for work, insentif pajak UMKM, hingga dukungan bagi driver ojol dan truk. Dirinya menyebut kombinasi kebijakan fiskal dan moneter itu akan memberikan sinyal positif terhadap likuiditas pasar, mempermudah akses kredit, dan mendorong ekspansi ekonomi di sektor real. Stimulus 845 itu kan adalah program pemerintah untuk melakukan intervensi pasar, memberikan dukungan bagaimana kinerja ekonomi itu bisa berjalan berkelanjutan. Dan tentunya ini kan untuk memastikan bahwa pemerintah kepingin masyarakat itu merasakan program apa saja yang ditarget oleh pemerintah dan pemerintah itu hadir di tengah mereka seperti apa. Dikaitkan dengan penurunan setingkat suku bunga 7-day repo rate-nya Bank Indonesia. Diturunkan dari 5 menjadi 4,75, 0,25 basis point. Ini dalam rangka untuk memberikan sinyal bahwa likuiditas itu tersedia di pasar. BI ingin menurunkan biaya-biaya modal, biaya-biaya uang yang fund yang ada di pasar dalam rangka apa? Mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini sejalan dengan keinginan bagaimana kita ingin melakukan ekspansi ekonomi secara kuat di sektor real. Untuk itu maka bunga perbankan harus diturunkan. Arah bunga perbankan itu turun ya dimulai dari 7-day repo rate di
ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut. Jadi sejalan dan efek pertumbuhan optimal Pak ya? Diharapkan memberikan dorongan kepada sektor real untuk kemudian masyarakat dunia usaha menyerap kredit perbankan. Karena likuiditas yang ada saat ini sangat memadai dan sangat cukup untuk dilakukan sebuah ekspansi usaha. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 8 DPR RI mendengar langsung tanggapan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, ini menegaskan pentingnya pendampingan psikologis dan juga masa adaptasi agar siswa siap mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan langsung tanggapan dan pengalaman mereka. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina, menyoroti persoalan psikologis yang kerap mempengaruhi siswa sekolah rakyat. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi pemerintah untuk segera dicari solusinya. Sely menekankan pentingnya adanya pendampingan psikologis bagi siswa, khususnya di masa awal adaptasi, agar anak-anak benar-benar siap menempuh pendidikan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harapannya program Sekolah Rakyat tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu secara akademik, tetapi juga memberikan kekuatan mental dan emosional untuk mendukung pertumbuhan mereka. Juga menjadi catatan kami bahwa MPLS yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Sosial masih terlalu pendek dan tentu juga harus memperhatikan kondisi psikologis anak dan kondisi sosial geografis daerah yang masing-masing, karena setiap daerah ini kan punya kultur daerah yang mungkin sangat berbeda sehingga anak-anak mengalami shock beradaptasi dengan kultur daerahnya tersebut, dan tentu MPLS yang dimasukkan oleh kami harus juga didampingi dengan kesiapan terapis-terapis yang memang harus mendampingi dari awal sampai dengan akhir. Melalui catatan dan masukan ini, Komisi 8 DPR RI berharap program Sekolah Rakyat bisa berjalan maksimal sebagai jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim transformasi reformasi Polri untuk menindaklanjuti harapan dan masukan dari publik. Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Perintah nomor 2749/Romawi 9/2025 tertanggal 17 September 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan pembentukan tim transformasi reformasi Polri, yakni terdiri dari 52 pati dan menengah untuk menindaklanjuti harapan dan masukan dari publik. Menurutnya Polri terus melakukan perbaikan secara menyeluruh, meliputi operasional, instrumental, maupun pengawasan agar setiap kebijakan lebih transparan, humanis, dan sesuai harapan masyarakat. Sigit menegaskan masukan dari pakar dan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah reformasi Polri ke depan. Tentunya Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat, dari pakar, dan seluruh masyarakat yang tentunya selama ini bersentuhan atau berada dalam lingkup yang
Polri memiliki tugas untuk memberikan pelayanannya, baik di dalam bidang Harkamtimas maupun dalam bidang penegakan hukum. Jadi semua tentunya terus akan kita kaji sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan betul-betul bisa kita tindak lanjut. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Korlantas Polri menggelar acara peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 yang digelar di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta. Pada kesempatan itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan komitmen Polantas untuk memberikan pelayanan yang humanis dan lebih dekat dengan masyarakat. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 digelar di Auditorium Mutiara PT IKA Jakarta dengan mengusung tema lalu lintas modern yang berkeselamatan menuju Indonesia Emas. Acara ini juga dirangkai dengan Safety Week yang disebut sebagai Hari Keselamatan Nasional. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, Polantas akan terus berkomitmen memberikan pelayanan ikhlas humanis hingga berkolaborasi dengan masyarakat serta para stakeholder. Kami akan selalu berusaha untuk sempurna dan baik. Maka dari itu, mendasari perintah Bapak Kapolri bahwa layani masyarakat dengan ikhlas. Jadi kami akan berkomitmen mendengarkan masyarakat. Kami akan berkomitmen berkolaborasi dengan masyarakat termasuk dengan stakeholder untuk bagaimana mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Momentum syukuran ke-70 Hari Lalu Lintas ini tentunya juga kita merayakan Safety Week. Jadi ada Hari Keselamatan Nasional. Jadi dengan Hari Keselamatan Nasional, Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70, kami mengharapkan partisipasi masyarakat, masukan masyarakat untuk memperbaiki Polantas. Polantas ke depan lebih modern, Polantas ke depan lebih empati, lebih humanis, dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat. Dan kami bisa bertugas bersama-sama dengan masyarakat untuk melindungi, mengayomi, melayani, serta mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Agus berharap Polantas ke depan dapat lebih modern, empatik, dan dekat dengan masyarakat guna mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan bahwa penggunaan sirene dan strobo untuk pengawalan untuk sementara waktu dibekukan. Kebijakan ini dilakukan setelah Polantas mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Korlantas Polri menegaskan bahwa penggunaan sirine dan strobo sudah diatur jelas, termasuk kapan digunakan dan tidak digunakan. Untuk menindaklanjuti aspirasi dan keluhan publik, penggunaan sirine dan strobo dalam pengawalan untuk sementara dibekukan sampai selesai dilakukan evaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menjelaskan, evaluasi akan melibatkan masyarakat dan para pakar untuk merumuskan langkah terbaik dalam penggunaan sirine dan strobo ke depan. Agus menegaskan Polantas berkomitmen mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui patroli serta tugas kepolisian yang lebih humanis dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan. Korlantas akan melakukan evaluasi, Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih. Kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo, semuanya sudah diatur, ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Tetapi manakala ini aspirasi dari masyarakat, untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung Waduk Muara Nusa Dua aliran Sungai Tukat Badung yang menjadi salah satu penyebab banjir besar di Pulau Bali. Dan Dodi mengatakan evaluasi saat ini adalah terkait tumpukan sampah di waduk sehingga menyebabkan banjir di Bali.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendorong percepatan normalisasi Waduk Muara Nusa II di Sungai Badung sebagai langkah mitigasi banjir berulang di Provinsi Bali. Dodi menilai banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu bukan hanya akibat curah hujan tinggi dan air pasang, tetapi juga karena sedimentasi waduk yang kian menumpuk serta volume sampah yang besar di aliran sungai. Dengan begitu, Menteri PU sepakat mengeluarkan anggaran untuk menggeruk sedimentasi di Waduk Muara Nusa II. Nantinya proses tersebut akan didiskusikan bersama pemerintah daerah untuk menentukan lokasi pembuangan sedimen agar tidak merusak lingkungan. Evaluasinya ini Mas, itu kan di belakang itu kan kelihatan tuh tumpukan sampah. Itu yang menyebabkan kemarin bencana banjir. Salah satu penyebabnya adalah itu, selain hujan lebat, terus pasang naik pada saat yang sama, semuanya pada saat yang sama, itu juga masalah besar. Dan mungkin Mas bisa lihat waduk ini kan, waduk Bukat ini sudah ketinggian airnya sudah sangat-sangat tinggi ya. Ini menunjukkan sedimentasinya sudah sangat-sangat tinggi. Jadi ini harus dikeruk. Kalau ngeruk ini kan mungkin ratusan ribu kubik sedimennya. Satu hal yang mesti saya diskusikan dulu dengan para pemangku kepentingan di sini sebelum saya kerjakan yang harus saya kerjakan. Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dengan langkah bersama, Dodi optimistis risiko banjir di Bali dapat ditekan secara signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Menara Eiffel tampilkan pesan solidaritas Palestina. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai keikutsertaan Indonesia di Expo 2025 Osaka yang berhasil raih komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan target realisasi mulai tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung mendukung pencapaian ini. Indonesia berhasil mencatat komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika Serikat di Expo 2025 Osaka dengan target realisasi mulai tahun 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Pavilion Indonesia pada Sabtu 20 September 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian strategi tersebut. Partisipasi Indonesia di Expo 2025 Osaka juga dimanfaatkan untuk memperkuat citra nasional dengan menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar. Pavilion Indonesia mengusung konsep kapal besar yang melambangkan bangsa bahari dan visi Indonesia Emas 2045. Seperti dijelaskan oleh Vivi Yulaswati, Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, serta Komisaris Jenderal Pavilion Indonesia. Pavilion ini berhasil menarik perhatian tokoh-tokoh dunia, termasuk Pangeran, Perdana Menteri, dan Menteri. Konsep besar dari Pavilion Indonesia sebenarnya menggambarkan sejarah panjang kehidupan masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Jadi Pavilion Indonesia ini merepresentasikan kapal besar ya, yang tentunya kita kenal bahwa sebagai bangsa bahari tidak saja dari sisi kapalnya tetapi juga kehidupan budaya, kuliner, dan juga kehidupan alam sangat erat kaitannya dengan laut. Pengunjungnya tentunya sebagian besar dari Jepang, ya mereka sangat antusias. Namun juga kita mendapat kunjungan banyak dari pengunjung negara-negara lain. Kemudian juga dari prominent people, ya ada beberapa prince, kemudian Perdana Menteri untuk hadir juga di sini secara khusus, dan juga tentunya dari Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi juga hadir dalam kegiatan ini. Penyelenggaraan Expo juga menjadi ajang untuk memperluas kerjasama di bidang pariwisata dan perdagangan. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
Miwako, seorang pengunjung asal Jepang, mengungkapkan kesan positif setelah 2 kali mengunjungi Pavilion Indonesia, mengapresiasi dekorasi yang nyata, pertunjukan projection mapping yang memukau, serta keramahan staf yang membuat pengalamannya semakin berkesan. いろいろ SNS ですごくインドネシアがフルオブエナジー、そうです。すごいいつも元気いっぱいで歌ってて楽しそうだったんで、入ってみてすごく最初のところが涼しくて感動して、あとこう動物とか森とかの様子がすごくリアルな感じで。Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Osaka menuju New York pada Sabtu 20 September 2025. Kunjungan ini untuk mengikuti sidang umum ke-80 PBB dan melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Setelah mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dari Osaka, Jepang menuju New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025. Pesawat Garuda Indonesia 1 lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kansai pada pukul 16.15 waktu setempat dengan disaksikan oleh pejabat Jepang dan diplomat Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Presiden juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin dunia untuk memperkuat kerjasama internasional dan membahas isu-isu global penting. Bapak Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development, and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Kehadiran Presiden Prabowo di forum internasional ini menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia serta memperjuangkan kepentingan nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya turut mendampingi Presiden dalam perjalanan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setibanya Presiden Prabowo Subianto di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kedatangannya, pemirsa, disambut antusias oleh diaspora Indonesia yang berebut untuk berfoto dan bersalaman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendarat di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat atau 03.50 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana Prabowo dijadwalkan berpidato pada Selasa 23 September 2025 mendatang. Sambutan meriah dari diaspora Indonesia mewarnai kedatangan Prabowo di hotel tempatnya menginap. Momen hangat terlihat saat Prabowo menyempatkan diri untuk bersalaman, memberikan tanda tangan, serta berfoto bersama para warga yang telah menunggunya.
Dua orang anak berpakaian adat Betawi turut menyambut Prabowo dengan memberikan buket bunga. Dalam momen tersebut, seorang ibu memperkenalkan putrinya, Gabriela Panjaitan, untuk bersalaman dengan Presiden, menambah kehangatan suasana penyambutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan resmi ke Papua Nugini pada Senin 15 September 2025. Wapres mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut. Mengemban tugas kenegaraan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan resmi ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin pagi 15 September 2025. Wapres Gibran hadir untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini. Dalam kunjungan ini, Wapres juga membawa pesan khusus dari Presiden untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi Papua Nugini dan negara-negara Pasifik. Keberangkatan Wapres dan rombongan dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di Bandara Internasional Jackson Port Moresby, Wapres disambut secara resmi oleh sejumlah pejabat tinggi Papua Nugini, termasuk Wakil Perdana Menteri Y.M. John Rosso, Menteri Luar Negeri Y.M. Justin Kachenko, serta jajaran diplomatik dari kedua negara. Selanjutnya, Wapres dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini Y.M. James Marape. Pertemuan akan berlangsung di Melanesian House, kantor Perdana Menteri, sebagai bagian dari upaya mempererat kerjasama bilateral dan memperkuat peran diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan resmi ke Papua Nugini dengan bertemu diaspora Indonesia di Kedutaan Besar RI Port Moresby. Pertemuan ini pemirsa bertujuan mendorong peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memperkuat kerjasama bilateral Indonesia Papua Nugini. Setelah mengikuti rangkaian perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan agenda dengan bertemu masyarakat Indonesia di Kedutaan Besar RI Port Moresby pada Selasa 16 September 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mendorong keterlibatan aktif diaspora dan pelaku usaha dalam memperkuat hubungan Indonesia PNG, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 100 diaspora hadir dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Wapres mendengarkan langsung aspirasi dan masukan, termasuk dari Hidayat, seorang pengusaha yang telah 37 tahun menetap di PNG. Ia berharap kerjasama perdagangan antara kedua negara dapat lebih ditingkatkan, terutama dalam hal ekspor-impor yang saling menguntungkan. Menanggapi hal itu, Wapres menyampaikan Presiden sebelumnya telah menandatangani beberapa MOU penting dengan Papua Nugini yang mencakup berbagai sektor strategis. Beberapa sudah berjalan dan sebagian masih dalam proses finalisasi. Pada saat Pak Presiden kesini, sudah ada beberapa MOU yang disepakati, MOU cross-border movement, MOU terkait pertahanan, terkait oil and gas, terkait IT dan macam-macam. Ini ada yang sudah berjalan, ada yang lagi difinalisasi. Tapi harapannya Pak, warga Indonesia diaspora yang ada di sini bisa bekerja dengan baik. Yang sebagai pengusaha, ada yang di sektor konstruksi, ada tadi pilot, ada yang bertugas di KRI juga. Terima kasih Pak. Sudah memberikan kontribusinya di hari kemerdekaan PNG ini. Dan yang jelas Pak, ini hubungan baik dengan PNG akan kami teruskan. Wapres menekankan pentingnya konektivitas lintas batas guna mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi. Ia juga menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dengan PM James Marape yang membahas tindak lanjut kerjasama bilateral. Usai acara, Wapres melanjutkan perjalanan ke Papua Selatan dan Papua, dilepas oleh jajaran pejabat tinggi PNG dan perwakilan Indonesia di Port Moresby. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pemirsa yang meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Arang Merauke, Papua Selatan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri Gudang Arang Merauke pada Selasa 16 September 2025 sebagai bagian dari agenda kerjanya di Provinsi Papua Selatan. Kunjungan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia, sekaligus memperhatikan pemenuhan gizi anak-anak sekolah melalui program strategis MBG. Setibanya di lokasi sekitar pukul 10:40 WIB, Wapres disambut antusias oleh para siswa yang tengah menikmati makan siang bergizi. Ia menyapa siswa-siswi, mengunjungi ruang kelas, dan memberi semangat agar mereka terus giat belajar. Para guru mengungkapkan bahwa program MBG membawa dampak positif, anak-anak kini lebih fokus belajar karena kebutuhan gizi mereka telah terpenuhi. Dalam keterangannya, Wapres menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan merata hingga ke seluruh pelosok tanah air. Ia juga menyoroti peran penting MBG dalam mencetak generasi sehat dan kuat. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Merauke, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, dan Kepala SMP Negeri Gudang Arang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menara Eiffel di Paris pada Minggu 21 September malam terang benderang dengan pesan solidaritas menjelang sidang Majelis Umum PBB. Hal ini menjadi ataupun terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron menegaskan Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina. Menara Eiffel menampilkan bendera Palestina dan Israel yang dipisahkan oleh gambar merpati damai. Warga dan wisatawan terlihat berjalan di sekitar menara, sementara pedagang kaki lima menata miniatur Menara Eiffel untuk dijual. Sebuah kapal juga terlihat melintas di Sungai Seine di bawah menara yang bercahaya. Sebelumnya Presiden Macron menyatakan Timur Tengah sedang memasuki awal perjalanan menuju perdamaian, seiring semakin banyak negara yang secara resmi mengakui Palestina. Setelah Kanada, Australia, dan Inggris mengakui negara Palestina, mereka menegaskan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahannya di masa depan. Sedikitnya 10 negara termasuk Prancis, Belgia, Luxembourg, Portugal, Malta, Andorra, dan San Marino diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam sesi khusus Majelis Umum PBB ke-80 tentang Palestina. Saat ini 151 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan 5 strategi utama agar Indonesia mampu tangguh dan siap menghadapi masa depan. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga transformasi digital. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri forum Endgame Town Hall pada Sabtu 20 September 2025. Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan di tengah rivalitas geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, Indonesia harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memposisikan diri sebagai pemain utama di panggung global. AHY menyebut bonus demografi, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, dan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar yang harus dibangun dengan kualitas SDM unggul dan kepemimpinan transformatif. Menurutnya, masa depan Indonesia tidak boleh dibangun dengan horizon pendek, namun harus berorientasi jangka panjang agar bangsa ini mampu bertahan di tengah gelombang perubahan, sekaligus meraih kesempatan baru untuk generasi mendatang. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Kembali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 184 sertifikat tanah dan hak guna untuk masyarakat serta pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan ini pemirsa, AHY menyampaikan capaian progresif Bengkulu yang telah menyertifikasi lebih dari 70% bidang tanah, serta menegaskan pentingnya tata ruang menjadi panglima pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menutup rangkaian agenda kunjungannya di Provinsi Bengkulu dengan penyerahan 184 sertifikat tanah
dan sertifikat hak guna bangunan untuk pemerintah daerah. Bengkulu dinilai sebagai provinsi yang aktif dan progresif dalam urusan sertifikat tanah. Lebih dari 70% bidang tanah telah bersertifikat. Target program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL berhasil tercapai. Sertifikasi aset pemerintah pun menunjukkan hasil positif. Seluruh kantor pertahanan di Bengkulu sudah melayani secara elektronik, dan kota Bengkulu bahkan telah ditetapkan sebagai kota lengkap, yang insya Allah akan diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya. Dalam kesempatan ini, Agus Harimurti Yudhoyono juga menekankan pentingnya penataan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Mari kita terus berkolaborasi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama dalam aspek pertanahan dan tata ruang. Indonesia bisa semakin maju ekonominya, Bengkulu juga begitu, dan juga semakin sejahtera. Sukses untuk semuanya, aset pemerintah juga semakin aman dengan sertifikat tadi, termasuk juga tanah wakaf ya, untuk ibadah, untuk rumah ibadah, untuk kegiatan-kegiatan sosial, mudah-mudahan juga semakin baik. Melalui program sertifikasi dan penataan ruang yang terus digencarkan, pemerintah berharap pembangunan di Bengkulu semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy meninjau 3 lahan calon lokasi pembangunan Sekolah Garuda di Kabupaten Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Ia mengatakan Sekolah Garuda merupakan program nasional bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di bidang sains dan teknologi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy melakukan tinjauan lokasi lahan Sekolah Garuda di Bukit Sentang, Aceh Utara pada Kamis 18 September 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen dalam merealisasikan program Hasil Terbaik Cepat Sekolah Garuda, yaitu sebuah program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan manufacturing. Wamen Stella menegaskan bahwa Sekolah Garuda bukan sekedar program kementerian, melainkan visi langsung Presiden yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia berharap Sekolah Garuda yang dibangun di berbagai pelosok daerah di Indonesia dapat memberikan kemajuan bersama dalam bidang sains dan teknologi. Nah, hari ini saya mengunjungi 3 lokasi yang berpotensi untuk menjadikan Sekolah Garuda baru. Bapak Presiden mengetahui bahwa talenta tersebar di mana-mana. Orang-orang yang sangat berprestasi, sangat pintar ada di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Utara. Tetapi peluang untuk bisa mendapatkan pendidikan, akses pendidikan yang paling berkualitas itu tidak tercipta begitu saja. Dan itulah yang diciptakan Bapak Presiden dengan Sekolah Garuda, termasuk membangun Sekolah Garuda baru di pelosok Indonesia dan bahkan tidak dibangun di Jawa. Kita ingin memberikan dan yang terbaik untuk seluruh pelosok Indonesia, dan kita ingin membangun bangsa kita agar menjadi bangsa yang kuat dan maju dalam. Seperti diketahui, pembangunan Sekolah Garuda dirancang agar putra-putri terbaik bangsa tanpa memandang asal daerah memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tinggi. Penekanan diberikan bukan hanya pada kualitas akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kepemimpinan, serta kesempatan untuk melanjutkan studi ke universitas-universitas terbaik di dunia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kopdes Merah Putih resmi hadir di Desa Cikasungka, Bandung. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai kreativitas mahasiswa di bidang game sangat penting bagi transformasi digital Indonesia. Dalam Game Tech Expo di MMTC Yogyakarta, Mutia mengapresiasi inovasi mahasiswa yang mendukung pengembangan industri game nasional.
Kreativitas mahasiswa di bidang game dinilai sebagai aset strategis dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Game Tech Expo di Sekolah Tinggi Multimedia atau MMTC Yogyakarta. Ia mengapresiasi karya-karya inovatif mahasiswa yang dinilainya mampu menjadi motor penggerak industri game lokal. Beragam karya ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari game digital, animasi, hingga konten hiburan berbasis teknologi. Beberapa di antaranya seperti animasi Jumbo dan Ikan Mas telah mendapat apresiasi di tingkat ASEAN dan dunia. Mutia menyoroti pentingnya membawa nilai budaya lokal ke dalam produk digital, seperti pada animasi Ikan Mas yang mengangkat tradisi Bali. Digital itu mencakup berbagai hal, jadi di antaranya tentu ekosistem yang baik dan sehat. Nah, games yang produktif, games yang baik itu memberikan tidak hanya keriaan tapi juga edukasi. Games-games yang tadi saya lihat semuanya memasukkan local wisdom, konten-konten lokal, kearifan lokal, seperti juga tadi animasi yang kita lihat yaitu animasi Ikan Mas juga bercerita tentang bagaimana budaya di Bali, bagaimana hubungan kekeluargaan yang erat dan sebagainya. Jadi saya amat meyakini transformasi digital itu juga cukup bergantung besar kepada karya-karya, diantaranya adalah karya melalui produk-produk games tanah air. Sehingga kalau kita kuatkan industri games di tanah air, kita tidak diserang dalam tanda kutip oleh games-games dari mancanegara yang mungkin punya budaya yang berbeda dengan games-games lokal kita yang amat kreatif dan amat penuh dengan kearifan lokal. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri game nasional, pemerintah melalui Kementerian Komdigi menjalankan program Indonesia Game Developer Exchange. Program ini membuka akses bagi pengembang lokal untuk terhubung dengan pelaku industri global, memperluas peluang kolaborasi dan pemasaran produk game Indonesia ke pasar internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Bupati Bandung, Dadang Supriyatna secara aktif memimpin dan mengawal percepatan operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung. Kang DS menilai Desa Cikasungka menjadi desa pertama yang mampu mencerna dan mencermati arahan terkait koperasi dan juga BUMDes. Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara aktif memimpin dan mengawal percepatan operasional Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dadang Supriyatna yang akrab disapa Kang DS telah melakukan konsolidasi, mengalokasikan anggaran khusus, serta merekrut 31 pendamping untuk memastikan koperasi berjalan sehat dan profesional. Tujuan utamanya adalah membangkitkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis pada Minggu 21 September 2025. Menurut Kang DS, Desa Cikasungka sudah siap untuk melaunching. Dengan demikian, sudah ada 3 desa yang resmi menjalankan Koperasi Merah Putih. Kang DS menilai Desa Cikasungka menjadi desa pertama yang mampu mencerna dan mencermati arahan terkait koperasi dan BUMDes. Menurutnya, koperasi dan BUMDes harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ia menambahkan keberhasilan Desa Cikasungka merupakan implementasi dari hasil rapat khusus bersama para kepala desa, BPD, serta pengurus koperasi dan BUMDes. Desa Cikasungka adalah yang pertama bisa mencermati apa yang pernah dikumpulkan pada waktu Perdapil kita kumpulkan. Tujuan koperasi dan BUMDes jangan sampai jadi persoalan. Koperasi dan BUMDes harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang lain masih berpikir di mana modalnya. Yang lain masih berpikir kumaha nyeun sistemna. Yang lain masih berpikir bagaimana rencana bisnis di masing-masing koperasi. Mudah-mudahan Pak Kades tetap bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dan insya Allah yakin rezeki mau mana. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Gerai Koperasi Desa Merah Putih Desa Cikasungka secara resmi saya launching. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyatakan pengembangan kecerdasan buatan menjadi prioritas utama untuk memodernisasi teknologi senjata dan juga kemampuan drone militer. Korea Utara pun saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan krus bersenjata nuklir, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Dalam kunjungan ke Kompleks Teknologi Aeronautika tanpa awak di Pyongyang,
Kim menyaksikan uji coba drone multifungsi dan kendaraan pengintai tanpa awak. Ia menekankan pentingnya pengembangan cepat teknologi AI untuk meningkatkan sistem senjata nirawak, serta mendorong perluasan produksi massal drone. Kunjungan ini terjadi hanya sepekan setelah Kim menyaksikan uji coba mesin roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua yang diklaim memperluas kapabilitas nuklir Pyongyang. Korea Utara saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan cruise bersenjata nuklir, stok persenjataan nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan dari Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital. Adapun salah satu langkah yang akan dilakukan yakni berupa pengadaan 330.000 Smart TV untuk sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menilai digitalisasi kini menjadi kebutuhan mendesak lantaran Indonesia merupakan salah satu negara terluas. Oleh karenanya, keberadaan teknologi tentu saja diperlukan untuk pemerataan pendidikan dan komunikasi. Untuk mendukung hal itu, Kodari pun menyampaikan bukti keberpihakan dan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung dunia digital, yakni dengan adanya pengadaan 330.000 smartboard atau papan tulis pintar untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Smartboard tersebut diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah di berbagai daerah termasuk pelosok untuk mendapatkan akses konten dan materi pembelajaran dari guru-guru berkualitas. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan solusi teknis melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah Pak Prabowo sangat memperhatikan dunia digital, sangat menyadari pentingnya dunia digital karena apa? Satu, Indonesia sangat luas untuk bisa meningkatkan pendidikan secara merata, untuk memudahkan komunikasi. Kemudian ada skala ekonomi, ada aspek ekonomi di seluruh Indonesia yang begitu luas, itu perlu dunia digital. Dan salah satu bukti dari keberpihakan dan komitmen Pak Prabowo kepada dunia digital itu, khususnya dalam dunia pendidikan, adalah pengadaan 330.000 smartboard ya ke sekolah-sekolah dengan maksud dan tujuan supaya apa? Sekolah-sekolah di Indonesia ini akan bisa mendapatkan konten-konten yang berkualitas dari guru yang berkualitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui penggunaan data sosial ekonomi yang terbaru. Pemerintah juga memperkuat program pemberdayaan agar bantuan sosial berdampak jangka panjang. Mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah kabinet merah putih pada Jumat 19 September 2025. Pertemuan ini membahas berbagai program prioritas Kementerian Sosial, khususnya mengenai penyaluran bantuan sosial yang diupayakan lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Data ini menggantikan data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah melalui verifikasi serta validasi untuk menjamin penyaluran bansos yang lebih terarah dan akurat. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap penerima bansos yang diduga terlibat dalam perjudian daring agar bantuan tidak disalahgunakan. Yang khusus kami laporkan malam ini soal bansos tepat sasaran. Yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12.000 keluarga penerima manfaat. 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan, atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan bekerja sama dengan Dinsos setempat.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bansos merupakan dukungan sementara dan menekankan pentingnya program pemberdayaan agar penerima dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, program penyediaan makan 2 kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas dan pemenuhan gizi bagi lansia terlantar turut diperkuat. Kita ingin penerima bansos ini tidak dimotivasi. Kita ingin yang namanya bansos ini difahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kita punya program itu juga permakanan untuk 2 kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas. Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas. Kementerian Sosial juga akan berkolaborasi dengan dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperkuat anggaran pemberdayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menaker Yasireli melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 20 September 2025. Yasireli mengatakan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Menteri Ketenagakerjaan Yasireli didampingi Dirjen Bina Lovotas Agung Nur Rohmat melepas 1.300 peserta magang ke Jepang di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Jawa Barat. Para peserta akan menjalani magang di perusahaan manufaktur, pertanian, konstruksi, perawat lansia, perhotelan, dan pengolahan makanan antara lain di kota Hokkaido, Osaka, Okinawa, hingga Fukuoka, Jepang. Yasireli mengatakan program magangnya bertema Belajar ke Negeri Sakura, Berkarya untuk Nusantara. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama erat antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Yasireli menegaskan program pemagangan ini tak hanya memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, dan etos kerja, tetapi juga membuka wawasan global yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Yang adik-adik juga harus pegang adalah semangat untuk maju. Masa magang adalah masa kita untuk belajar, bukan masa untuk panen, untuk bersenang-senang. 2 tahun, 3 tahun itu masa yang pendek. Ingat, kesempatan di luar negeri mahal. Adik-adik harus bisa manfaatkan setiap jam yang ada untuk belajar sesuatu yang baru. Menaker juga menghimbau agar para peserta memanfaatkan kesempatan magang ini untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya bagi keterampilan teknis maupun soft skills. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar untuk menarik dana dolar WNI agar masuk ke dalam negeri. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa dan mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah. Pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 19 September 2025. Purbaya mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah. Menkyu menambahkan aliran dana falas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian warga negara Indonesia diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat. Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan. Itu utamanya. Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negeri orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya keluar. Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar,
cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya supply dolar lebih banyak lagi. Dan nanti proyek-proyek yang hilirisasi kan biasanya perlunya dolar financing kan. Dananya ada di sini dengan bunga yang cukup baik dan yang untung adalah perbankan dalam negeri sendiri. Jadi uangnya nggak kemana-mana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lain dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menandatangani keputusan bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG khususnya wilayah terpencil. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Gizi Nasional serta Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan penandatanganan surat keputusan bersama terkait penetapan daftar lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah. Kegiatan penandatanganan tersebut digelar di Gedung PGN Menteng, Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kegiatan penandatanganan tersebut dinilai penting guna melakukan percepatan pemenuhan target realisasi pembangunan SPPG khususnya wilayah terpencil. Target awal program yang ditetapkan oleh Presiden pada tahun 2025 sebelumnya berfokus pada pembangunan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan anggaran sekitar 71 triliun yang akan melayani 17,5 juta masyarakat. Namun berdasarkan masukan dan keluhan masyarakat, Presiden memutuskan untuk meningkatkan target tersebut secara signifikan, yaitu 82,9 juta orang dapat menikmati manfaat program ini pada akhir tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri meluncurkan screening puluhan karya film melalui produksi negara Organisasi Kerjasama Islam Dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam menggunakan langkah diplomasi kebudayaan. Wakil Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata mengungkapkan screening Art Lumiere Indonesia Festival 2025 merupakan festival film dari negara-negara Islam dari seluruh dunia. Screening tersebut berlangsung sejak 19 hingga 21 September ini. Anies Mata menjelaskan total 45 film diproduksi oleh 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang terdiri dari 17 film panjang dan 28 film pendek yang memuat pesan universal mengenai perdamaian. Adapun peluncuran ini kolaborasi dari Kementerian Luar Negeri bersama perusahaan film negara, Kementerian Kebudayaan, dan pelaku bisnis bioskop di Indonesia. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri akan melaksanakan kegiatan ini secara rutinitas tahunan dan membidik pelaksanaan tahun depan mampu lebih besar dari tahun ini. Ini adalah satu permulaan dari ide besar yang insya Allah akan kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, yaitu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Kita mulai dari festival film tahun ini, dan insya Allah ini akan menjadi awal dari upaya untuk mendekatkan budaya antara Indonesia dengan negara-negara Islam. Jadi ini bagian dari diplomasi kebudayaan kita. Kita sengaja memulainya dari film karena saya pikir ini adalah produk kebudayaan yang paling bisa kita nikmati dan merupakan tempat untuk membicarakan banyak ide, pikiran, perasaan kita semuanya yang mewakili budaya dari masyarakat kita pada umumnya. Film-film yang diputar di sini bukan film-film bernuansa Islam secara spesifik, tapi film-film yang diproduk di negara-negara Islam. Ya, karena pesertanya 57 negara anggota OKI. Jadi kita fokusnya di sini. Yang penting film itu mewakili budaya dari masyarakat itu dan tema kita karena acara ini diadakan di tengah konflik yang begitu banyak. Jadi tema dari festival kali ini adalah tema tentang perdamaian. Ini cerita tentang perdamaian. Mudah-mudahan insya Allah ini langkah kecil yang kita mulai dari satu perjalanan panjang untuk
menjadikan Indonesia sebagai pusat budaya dunia Islam. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu untuk menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang, Mabes TNI menggelar TNI Fair di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menampilkan pameran alutsista, panggung hiburan, bakti kesehatan, dan juga pembagian sembako untuk masyarakat. TNI Fair dalam rangka HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia resmi digelar di Monas, Jakarta pada 20 dan 21 September 2025. Acara ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang antusias melihat berbagai pameran alutsista dari 3 matra TNI, yakni darat, laut, dan udara. Selain pameran alutsista, TNI Fair juga menyuguhkan panggung hiburan, posko bakti kesehatan untuk pengunjung, serta pembagian paket sembako sebagai wujud kepedulian sosial TNI kepada masyarakat. Ribuan pengunjung terlihat memadati lokasi sejak pagi hari, termasuk anak-anak yang tertarik melihat langsung kendaraan tempur, persenjataan, dan teknologi militer modern yang jarang bisa dilihat dari dekat. Melalui kegiatan ini, TNI berharap dapat lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Mendukung acara military fair yang di Monas ini ya, kita mendukung acaranya Mabes TNI dalam rangka Panglima TNI TNI Fair dalam rangka HUT TNI. Ya, jadi inilah yang kami lakukan karena memang kalau kita lihat berulang kali masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kita. Ya, jadi juga sarana hiburan buat mereka. Mudah-mudahan juga jadi generasi-generasi anak-anak saya lihat banyak sekali yang mudah-mudahan jadi generasi penerus kami nanti ke depannya. Jadi pamerkan apa aja, Pak? Hampir semua kita yang boleh diketahui oleh umum. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cekcok minta iPhone, siswi SMA tewas di tangan pria beristri. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah seorang bandar narkoba yang berada di kawasan Mangkubumi, Medan pada Sabtu 20 September 2025 sore. Dalam penggerebekan ini, pemirsa, petugas menyita lebih dari 600 butir pil ekstasi dan uang puluhan juta rupiah. Penggerebekan rumah bandar narkoba menyusul adanya laporan warga yang resah dengan praktek penggunaan narkoba di salah satu rumah kosong di lokasi penggerebekan. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang pengguna narkoba dan menyita sejumlah alat hisap narkoba di rumah kosong tersebut. Polisi kemudian mengidentifikasi keberadaan rumah bandar narkoba yang letaknya tak jauh dari lokasi penggerebekan. Usai polisi menemukan 1 paket sabu tercecer di depan pintu rumah tersebut. Polisi pun kemudian melakukan pendobrakan dan kemudian menemukan sejumlah narkoba beragam jenis. Terdapat sejumlah paket sabu berukuran besar, 10 butir pil H5, dan 606 butir pil ekstasi yang disimpan di sebuah lemari. Polisi juga menemukan uang tunai berjumlah 50 juta rupiah di antara tumpukan narkoba yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan menyebut rumah yang ditemukan narkoba berjumlah besar ini merupakan rumah yang dihuni sepasang suami istri. Keduanya diminta untuk menyerahkan diri karena dipastikan akan terus diburu hingga tertangkap. Karena diduga kuat merupakan bandar narkoba yang selama ini menjadi pemasok utama di kawasan Mangkubumi, Medan. Satu rumah yang di belakang saya ini, di depan pintu gerbangnya itu ada 1 poket sabu yang tercecer. Dari situ kita curiga bahwa tempat ini kecurigaan adalah pemiliknya merupakan bandar sabu. Sehingga di mana tadi ada pintunya tertutup, kita melakukan pendobrakan
dan kita berhasil mendobrak dan masuk ke dalam. Polisi menduga Pak Sutri penghuni rumah kos terlibat sindikat jaringan narkoba antar provinsi. Polisi memasang garis polisi di rumah kos yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi. Peristiwa yang terjadi pada dini hari ini terekam kamera pengawas. Kali ini sebuah sepeda motor raib digondol maling di sebuah rumah kos di Jalan Kepalistrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Kepalistrik, Kebonjeruk, Jakarta Barat, raib digasak pelaku curanmor. Peristiwa tersebut baru diketahui salah satu penghuni kos saat temannya yang menjadi korban curanmor tersebut hendak pulang. Setelah menyadari motor temannya telah hilang, mereka segera meminta pemilik kos untuk memeriksa rekaman CCTV. Dari rekaman tersebut diketahui bahwa aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku berjumlah 2 orang, seorang pria dan seorang perempuan. Salah satu pelaku yang melakukan aksi pencurian adalah seorang pria, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Hanya dalam hitungan menit, mereka berhasil membobol kunci motor korban dan membawanya kabur. Jadi sebelumnya kan teman saya ke sini sekitar jam 8 kan malam. Kita main di kosan, sampai malam, dia nginep. Nah terus baru ketahuannya kehilangan itu waktu siang hari saat korban kan pengen pulang kan, dia lihat ternyata motornya udah nggak ada. Kita hubungin pemilik kos lah untuk dicek CCTV-nya, ternyata kejadiannya itu jam 3:30 pagi dicurinya. Sebelumnya itu mereka udah mantau atau bolak-balik belum nggak sih di nah itu kan kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan kan, tapi awalnya 2 orang, di situ ada 2 motor. Nah dia mau ngambil motor yang di sebelahnya awalnya, tapi mungkin karena dikunci, jadi dia ngambilnya motor teman saya justru ya. Pasca kejadian, kasus curanmor ini langsung dilaporkan ke Polsek Kebonjeruk. Korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku dan motor yang hilang dapat ditemukan kembali. Kejadian ini menambah keresahan warga sekitar, meskipun di lingkungan tersebut sudah dilengkapi dengan portal dan petugas keamanan. Nyatanya aksi kejahatan masih bisa terjadi. Warga berharap ada peningkatan keamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang siswa SMA tewas di tangan pria beristri yang merupakan kekasihnya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pembunuhan ini pemirsa dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang memaksa minta dibelikan iPhone. Sesosok mayat wanita ditemukan tewas dengan posisi mengambang di Sungai Galiang, Perkebunan Tebu, Kecamatan Terusan Unyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari identifikasi polisi, mayat ini yakni seorang siswi SMA berinisial ADR, warga Kabupaten Lampung Timur, yang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak beberapa hari yang lalu. Berdasarkan penyelidikan, korban ternyata tewas dibunuh kekasihnya sendiri yang merupakan pria beristri berinisial SU 42 tahun yang kini telah diamankan oleh polisi. Dari pemeriksaan, pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang meminta dibelikan iPhone. Saat itu korban mengamuk kepada pelaku karena hanya diberikan uang 3 juta rupiah untuk membeli iPhone. Dan pelaku kesal kemudian memukul korban menggunakan kayu hingga tewas dan membuang jasad di sungai. Hasil keterangan yang kami kumpulkan, pelaku dan korban mempunyai hubungan istimewa, spesial. Pada saat kejadian, sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Pelaku hanya memberikan 3 juta. Dari hal tersebut, korban marah dan memukul pelaku. Pelaku yang merasa tidak terima memukul balik korban menggunakan tangan kosong
Dan ketika menggunakan tangan kosong, pelaku masih belum puas. Pelaku menggunakan kayu memukul korban hingga korban tidak sadar diri. Setelah korban tidak sadar diri, pelaku membawa korban dan membuang di lebung di areal perkebunan tebu milik PT GMP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana seorang pria yang tenggelam di stasiun Pompa Waduk Sunter, Jakarta Utara berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Sabtu 20 September 2025. Korban yang diketahui bernama Denny Anugrah berusia 45 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Seorang pria bernama Denny Anugrah yang tenggelam di Stasiun Pompa Waduk berhasil dievakuasi dari kedalaman sekitar 4 meter dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Proses pencarian dimulai setelah korban dikabarkan tenggelam pada Sabtu dini hari. Adapun puluhan personil dilibatkan dalam operasi ini. Air yang keruh menjadi kendala karena membatasi jarak pandang tim penyelam dalam proses evakuasi. Setelah beberapa jam pencarian, tim rescue kantor SAR Jakarta berhasil menemukan korban. Namun sayangnya korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta, Ahmad Rizkiansyah, menjelaskan jasad langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada keluarga. Natania Astria, redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, atap teras gedung KPT Brebes roboh saat sedang diperbaiki bersamaan dengan kegiatan lomba layang-layang pada hari Minggu siang 21 September 2025. Akibatnya pemirsa, 3 pekerja tertimpa puing konstruksi dan mengalami luka-luka. Sementara proses evakuasi berlangsung lama karena tangan salah satu korban terjepit reruntuhan. Atap teras gedung KPT Brebes roboh saat sedang diperbaiki pada Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Seorang pekerja bernama Zamroni mengatakan dirinya tengah melakukan pengelasan ketika terdengar suara keras. Tak lama kemudian atap ambruk dan menimpa 3 rekannya. Ia sempat berusaha menolong, namun tangan salah satu korban terjepit puing. 3 pekerja yang tertimpa langsung dievakuasi dengan kondisi luka dan dilarikan ke RSUD Brebes. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Sutaryono menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait penyebab robohnya bangunan, sekaligus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan keamanan para pegawai yang berkantor di gedung tersebut. Aura Desmita, redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana 2 pemuda ditangkap warga usai ketahuan mencoba mencuri motor milik seorang mahasiswi di Desa Bojong Indah, Parung, Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam 21 September 2025. Aksi nekat keduanya dipergoki teman korban dan langsung dikejar warga hingga berhasil ditangkap. Aksi percobaan curanmor terjadi di depan sebuah rumah di Desa Bojong Indah, Parung, Bogor pada Minggu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. 2 pelaku berinisial A berusia 25 tahun dan AS berusia 26 tahun diduga hendak mengambil motor milik korban IAW, seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Aksi pelaku terungkap ketika teman korban berinisial R 21 tahun mendengar suara mencurigakan dan melihat salah satu pelaku berusaha membawa motor korban. Saksi langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga sekitar. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga di 2 lokasi berbeda tak jauh dari TKP. Polsek Parung yang mendapat laporan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit motor dan kunci kontak motor. Hingga kini penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya jaringan lain yang terlibat dalam aksi curanmor ini. Aura Desmita, redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi balap liar terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi pada Minggu dini hari, 21 September 2025. Kejadian ini pemirsa memicu kemacetan parah setelah sekelompok pemuda memblokade jalan utama dan memenuhi badan jalan sehingga membuat warga resah. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan sekelompok pemuda memblokade 1 jalur utama di Jalan Ahmad Yani untuk melakukan drag race ilegal. Kerumunan penonton yang didominasi pengendara motor ikut memenuhi separuh badan jalan, sehingga situasi semeraut dan membahayakan keselamatan publik. Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, mengatakan,
pihaknya segera melakukan penelusuran dan meningkatkan patroli. Nesan menegaskan aksi balap liar kerap terjadi pada jam rawan dini hari, dan pihaknya siap melakukan pembubaran massa bila aktivitas ini terulang. Nesan juga mengingatkan potensi tindak kriminalitas, mengingat sebagian pelaku diduga membawa senjata tajam. Untuk itu, pemerintah Kota Bekasi bersama polisi dan aparat terkait berkomitmen menindak tegas balap liar demi keamanan dan kenyamanan warga. Aura Desmita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses pemadaman api yang membakar lahan kering di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Pemadaman api dibantu oleh tim Satgas Darat dan Satgas Udara sejak Sabtu dan berhasil dipadamkan pada Minggu 21 September 2025. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar area tol Palembang Indralaya, Sumatera Selatan berhasil dipadamkan. Estimasi saat ini luas lahan yang terbakar mencapai 200 hektar. Api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan pada Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang dibantu oleh 5 regu Menggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI dan Polri. Diketahui kebakaran terdeteksi sejak Sabtu siang 20 September 2025, namun kemudian dilakukan pemadaman hingga Minggu 21 September 2025. Selain mengerahkan Satgas Darat, tim gabungan juga mengerahkan tim Satgas Udara dengan menggunakan 2 helikopter waterbombing. Walaupun api berhasil dipadamkan, namun pihaknya masih akan bersiaga di sekitar lokasi untuk mencegah kebakaran susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan membongkar home industry atau pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil ungkap tersebut, polisi menangkap 9 orang tersangka dengan total barang bukti senilai 21 miliar rupiah. Pengungkapan ini bermula dari penangkapan 2 tersangka berinisial AS dan FF di wilayah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan. Petugas mendapati 64 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian tim melakukan pengembangan ke wilayah Cianjur, Jawa Barat dan menangkap 4 tersangka lainnya berinisial AF, RA, IB, dan RY dengan barang bukti 2,8 kg sintetis. Tidak berhenti di situ, petugas kembali mengejar pelaku lainnya yang diketahui bersembunyi di wilayah Sleman, Jawa Tengah dan menangkap 3 tersangka dengan inisial MR, LR, dan BN. Dari keterangan ketiga tersangka inilah petugas mendapatkan informasi keberadaan pabrik pembuatan tembakau sintetis pada salah satu apartemen di wilayah Cingkarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini polisi mendapati barang bukti berupa bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Sabtu siang polisi menjelaskan 9 orang tersangka yang diamankan merupakan satu jaringan yang memperjualbelikan narkoba jenis tembakau sintetis melalui jejaring media sosial dengan pasar di wilayah Jabodetabek. Nilai total barang bukti yang disita sebanyak 21 kg dan apabila dikalkulasikan mencapai 21 miliar rupiah. Para tersangka mendapatkan bahan baku langsung dari luar negeri atau Cina yang dikirimkan melalui bandara. Awal permulaan kami mengamankan ke 9 tersangka tersebut. Yang pertama kami mengamankan 2 orang dengan TKP di Serpong, Gading Serpong. Kami amankan 2 orang dengan barang bukti kurang lebih 64 gram. Kemudian kami kembangkan lagi, kita amankan 4 orang lagi di daerah Cianjur, Puncak dengan barang bukti kurang lebih 2 kilo 800 gram. Kita kembangkan lagi, kita gali lagi, kita akhirnya mendapatkan dengan 3 orang yang kita amankan di daerah Sleman. Setelah hasil interogasi kita amankan dari Sleman, kita temukan pabrik di daerah Cikarang, tepatnya di daerah apartemen Holuk ya, Holuk. Dari situ kita amankan bahan-bahan baku pembuat tembakau sintetis. Nilai total yang kami amankan kurang lebih 21 kilogram. Apabila dikalkulasi dengan angka bisa mencapai, dirupiahkan mencapai 21 miliar. Untuk peredarannya di Jabodetabek. Semua transaksi, komunikasi segalanya pakai medsos. Untuk keterangan dari tersangka bahwa bahan-bahan tersebut didapatkan dari luar negeri dengan melalui
bandara. Saat ini polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya berinisial SB dan SD yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang berperan dalam proses pemesanan bahan baku sintetis langsung dari Cina. Sementara itu, para tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Palestina, Mohamed Hamaida, 40 tahun, harus rela untuk sementara waktu menghabiskan waktu di rutan BNNP Bali setelah diciduk petugas lantaran nekat membeli sejumlah narkotika, mulai dari ganja, ekstasi, dan sabu untuk diedarkan kembali. Ironisnya, Hamaida sengaja datang ke Bali untuk berjualan barang haram narkotika tersebut. Warga negara asing asal Palestina Mohamed Hamaida hanya bisa terdiam saat dihadirkan di hadapan media. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pria berkepala pelontos ini tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah aksinya tercium aparat. Hamaida diciduk di kosnya di Jalan Kesambi Indah nomor 27, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, usai membeli ganja ekstasi dan sabu untuk diedarkan kembali. Aparat menyita ganja sebesar 11,6 gram neto, beberapa butir ekstasi dengan berat 1,5 gram neto, serta sabu seberat 0,27 gram. Semua narkotika itu dibeli tunai oleh Hamaida dari seseorang berinisial Big Mouse yang kini masuk DPO alias buron. Sebelum barang haram tersebut sempat diedarkan, Hamaida keburu ditangkap petugas BNNP Bali. Saat diamankan, Hamaida memilih pasrah dan tanpa melakukan perlawanan. Yang didapat adalah ganja yang berhasil disita 11,61 gram neto diperoleh oleh temannya inisial MJ, dan saat ini kita sudah buatkan DPO, dan juga ekstasi yang berhasil kita sita seberat 1,55 gram neto, serta sabu yang kita sita beratnya 0,27. Keduanya diperoleh dari seorang yang berinisial menurut pengakuan yang bersangkutan Bikmos, namanya DPO. Dan modus operandinya yang bersangkutan membeli secara langsung dengan tunai. Petugas BNNP melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial MH pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos di TKP tersebut. Petugas menemukan barang bukti berupa ganja, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Dan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1. Ini dua-duanya golongan 1 untuk golongan bukan tanaman dan non-tanaman. Penyidik Madya BNNP Bali Tri Kuncoro menyebut WNA Palestina itu sengaja datang ke Bali untuk berdagang barang haram narkotika, tapi kedatangannya ke Pulau Dewata tidak ada kaitan dengan konflik antara Palestina Israel. Atas perbuatannya, Hamaida dijerat pasal 116 ayat 1 tentang narkotika dengan terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Malam Sport. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.